Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda fungsi dari line of position dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, saya kembali ke sistem ECDIS ini sendiri dan sistem GPS, di mana di dalam sistem ECDIS ini dia akan menampilkan real time posisi Anda atau posisi kapal Anda menggunakan fasilitas sistem dari GPS, di mana dia akan menampilkan posisi kapal per menitnya di sini. Akan tetapi posisi ini bisa mengalami offset karena bisa dari kesalahan dari sistem GPS tersebut. Jadi maka kita bisa memverifikasi secara manual. Jadi kita bisa memverifikasi atau memastikan posisi GPS ini secara manual, apakah posisinya benar-benar aktual, nyata di kenyataannya atau di lapangan. Maka kita bisa menggunakan fungsi dari line of position ini atau LOP. Jadi kita kalau secara basic kita bisa memastikan posisi kapal menggunakan baringan, menggunakan radar maupun visual, tapi di sini kita diberikan fasilitas line of position. Untuk fasilitas ini kita bisa masuk ke menu multi display, kita bisa tampilkan di manual view position. Nanti kita dikasih 6 kali kesempatan untuk menggunakan baringan. Misalnya kita bisa menggunakan baringan silang ataupun distance itu 6 kali, ataupun kita menggunakan bearing dan distance itu 6 kali kesempatan. Oke, jadi katakanlah ini satu contoh kapal di area Amerika dekat-dekat Alcatraz, dan ini posisi GPS. Apabila kita merasa ada keraguan, maka kita harus memastikan bahwasanya posisi GPS tersebut secara manual dengan baringan maupun bearing dan distance itu posisinya benar-benar sama. Maka perlu kita memverifikasinya secara berkala agar posisi GPS itu benar-benar real atau nyata, benar-benar di lapangan benar-benar tepat sesuai dengan peta. Maka kita bisa juga itu tadi secara manual kita menggunakan LOP. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh yang pertama. Saya menggunakan LOP misalnya baringan. Untuk baringan misalnya saya bisa menggunakan baringan dua objek. Yang pertama nanti saya pergunakan Alcatraz Lighthouse ini, dan juga saya gunakan yang ini saja untuk Fisherman Wharf Breakwater Light ini. Jadi nanti saya akan menggunakan dua objek ini. Maka sebelum saya menggunakan line of position, saya harus mengetahui dulu baringannya untuk ini, karena ini aktualnya baringannya 32 derajat. Oke, maka saya gunakan bearing, saya masukkan 32 derajat, 32 derajat. Oke, lalu saya berikan nama ataupun tidak, itu tidak masalah. Misalnya saya beri nama oke, karena ini hanya contoh, oke, saya tidak pakai nama, saya apply saja. Nah, ini ketika saya apply, maka tampilannya bergaris merah dan baringannya akan membaring ke arah Alcatraz Lighthouse. Lalu saya
klik move and reference ini, pusatnya saya pindahkan ke Alcatraz. Oke, sini. Jadi kita tepatkan ujungnya di pusat lighthouse tadi. Saya klik kiri. Nah, maka tergambar seperti ini. Maka selanjutnya ketika saya klik kiri tadi akan nyala yang kedua. Oke, ini tadi sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Maka saya gunakan baringan yang ke sini 142, maka saya masukkan 142, klik, maka saya apply. Nah, di sini saya geser move reference, pusatnya saya tempatkan di wharf tadi, klik. Oke, setelah saya klik kiri tadi, maka saya bisa accept position karena posisinya benar-benar tepat antara baringan dengan dua objek ini tadi dengan posisi GPS benar-benar sesuai, maka saya bisa accept. Oke, saya accept. Ketika saya accept, maka tampilannya seperti ini. Oke, saya zoom. Nah, seperti ini. Maka antara GPS dengan estimation position ini itu sama. Oke. Sekarang saya akan geser. Katakanlah posisi kapal di sini. Katakanlah kapal sekarang posisi di sini. Sekarang saya gunakan LOP distance. Oke, saya pilih distance. Oke, kita pilih dulu manual fix position. Saya ulangi, kita pilih manual fix position. Terus kita pilih yang distance, maka distance ini nanti saya akan gunakan jarak Alcatraz slide ini dengan objek yang berikutnya, yang kedua distance-nya. Sekarang saya gunakan distance 0, nautical mile 0,5. Oke, maka saya apply. Jadi 0,5 itu jarak dari pusatnya dari kapal keluar 0,5. Oke. Maka saya move and reference. Ketika move and reference, maka pusatnya saya tempatkan ke pusatnya objek sini seperti ini. Oke, setelah itu untuk yang kedua saya gunakan distance juga. Saya gunakan objek yang di sini, jaraknya 0,4 nautical mile. Maka saya apply. Seperti ini tampilannya. Baru saya move and reference, pusatnya saya pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Lalu saya accept. Oke. Jadi di sini ada ketidaktepatan posisi ketika posisi di sini dan kapal bergeser di sini itu terjadi offset. Ada ketidaksesuaian antara plotting GPS dengan plotting manual. Itu ada beberapa kabel. Oke, sekarang saya coba ukur.
Dari posisi di sini ke sini itu sejauh 0,04 nautical mile. Oke, jadi ada offset, dan nanti kita catat. Nanti saya bahas di sesi berikutnya bagaimana cara memasukkan koreksi offset. Selanjutnya saya ambil contoh kembali, katakanlah kapal saya geser ke depan lagi. Saya geser di sini. Saya geser di sini. Oke. Karena ini sekedar contoh, jadi saya bebas untuk menggesernya. Katakanlah sekarang kapal bergeser di sini karena berjalan, dan saya gunakan manual fix position, LOP, bearing dan distance, baringan dan jarak. Maka saya tetap gunakan objek yang sama. Yang pertama ini baringan dan jaraknya. Saya gunakan objek yang ini. Oke. Jadi nanti saya masukkan untuk LOP yang pertama, oke, 338.8, 338.8, dengan jarak 0,5. Saya apply. Oke. Baru saya geser pusatnya. Oke, sudah tergambar. Lalu saya accept. Karena baringan dan jarak ini cukup sekali saja, bisa kita accept karena dia cukup baringan dan jarak bisa menentukan posisinya. Oke, saya accept. Jadi ini penggambarannya seperti ini. Lalu saya zoom, saya ukur offsetnya berapa kabel, 0,03. Oke. Kenapa terjadi offset? Karena sistem GPS yang kita gunakan itu GPS sipil, jadi ada beberapa kelemahan. Untuk sistem GPS yang sipil itu ada offsetnya beberapa meter, dan kita juga harus mengetahui bagaimana untuk koreksinya apabila terjadi offset. Dan fungsi dari LOP dan manual fix position ini untuk memastikan dan memverifikasi bahwasanya posisi GPS kita itu ada kesalahan plottingnya, dan perlu kita verifikasi, perlu kita koreksi, dan perlu kita geser beberapa kabel atau beberapa meter apabila terjadi offset seperti ini. Jadi itulah fungsi dari manual fix position dan LOP ini. Jadi untuk memverifikasi posisi GPS, dan nanti saya akan terangkan bagaimana koreksi untuk offset seperti ini. Oke, nanti di bagian sensor ini nanti Anda bisa masukkan offsetnya. Misalnya GPS tadi offsetnya berapa kabel, nanti kita offsetkan, apa kita masukkan data offsetnya sekian, jadi supaya hasil plotting GPS tadi benar-benar tepat dan aktual sesuai realitanya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Walaupun ada kekurangan, saya mohon maaf apabila penyampaian dari materi yang saya sampaikan ini kurang dari sempurna. Apabila ada pertanyaan ataupun ada ganjalan atau hal yang perlu ditanyakan, silakan isi kolom komentar. Terima kasih atas like-nya. Jangan lupa subscribe
dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya di channel yang sama. Terima kasih.